Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang mulia ini, setiap tanggal 12 Rabiul Awal merupakan malam yang sangat-sangat bersejarah. Malam yang merupakan awal daripada lahirnya cahaya. Hingga kita berada dalam masjid ini tak bisa lupa terhadap keberangkatan daripada asal malam 12 Rabiul Awal tersebut. Bersyukurlah kita kalau pada malam ini kita bisa diberikan kesempatan untuk beriktikaf dalam masjid. Kita bisa melantunkan selawat beberapa kali kepada Rasulullah. Selawat dan salam merupakan kewajiban kita untuk senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini merupakan keberkahan setiap apa saja kita ingin mulai. Kita berdoa kepada Allah meminta apapun, setelah memuji berselawatlah kepada Rasulullah. Di saat kita ingin untuk menyampaikan tausiah, setelah tahmid kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Setiap kita ingin memulai sebuah kata-kata, karangan, mau menulis, awali dulu dengan puji dan jangan lupa selawat kepada Rasulullah. Begitu besar fungsi selawat yang selalu kadang-kadang di tempat-tempat tertentu menjadi sebagai syarat sah sesuatu amalan kita. Dan di tempat yang lain kadang-kadang menjadi sebagai tafaul bagi kita. Awal permintaan dengan puji selawat, tutup permintaan dengan puji dan selawat. Sudah sering kita selalu diingatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah. Malaikat berselawat kepada Rasulullah. Kalau Allah dan para malaikat meminta untuk berselawat kepada Rasulullah, maka Allah minta kepada kita, hamba yang sangat-sangat besar nikmat yang Allah kirim dengan Rasulullah itu, untuk banyak berselawat kepadanya. Oleh karena demikian, banyak hal yang perlu untuk kita renung pada malam ini. Yang pertama, karena malam kelahiran Rasul, kita ingin mendapatkan syahaya dari Rasul. Kalau kita melihat, andai kata kita yang mulut kita selalu mengucapkan bahawa Rasul kekasih kita, Rasul sangat kita cintai di mulut, bagaimana dengan hati kita? Karena Rasul pernah mengingat, bukti seseorang betul-betul mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebut yang ia cintai. Ya, man ahabba syai'an kasura dzikruh. Itu tanda. Kalau mau mengukur hati, apa yang banyak dia ngomong? Soal duduk, ketemu, kita ngomong apa? Bisnis, berarti mahabbah dalam hatinya bisnis. Ngomong cewek berarti dalam kepalanya perempuan. Uang berarti yang selalu dipikir. Ada sesuatu yang paling menonjol di saat, perhatikanlah kawan-kawan kita kalau ada waktu senggang segala macam ngobrol, apa topik yang paling menarik untuk ngobrolin? Berarti hatinya itulah yang paling dicintai. Maka inilah sebab kata Imam Syafi'i, siapa yang mau mengumpulkan saudara-saudaranya,
Kemudian ia wahayya ta'aman, bila perlu sediakan makanan untuk mereka supaya kumpul semangat. Kalau ada makanan, semangat ngumpulnya tinggi. Kalau enggak ada makanan, lempem dikit. Ya. Daya tarik dari awal untuk tumbuh daya tarik yang lain. Kemudian wa amala ihsanan, buat kebaikan-kebaikan di situ dalam perkumpulan. Wa ja'ala zalika sababan liqira'ati qissati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas itu menjadi momentum, sebab untuk kita jadikan agar orang bisa untuk menyampaikan kisah kehidupan Rasul. Bahasa ma'as-siddiqin wa syuhada'i was salihin. Orang ini Allah akan kumpulkan di bangkit bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang saleh, dan orang-orang para ulama ahli syahid. Ini kebesarannya. Mengapa? Karena semakin banyak kisah Rasul yang sempat untuk kita hayati dan kita nikmati, serta betul-betul tulus dan ikhlas, bukan asyiknya pada goyang, tapi asyiknya pada kepuasan batin. Yang kita ucapkan itu adalah merupakan sebuah dorongan dalam hati. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Itu kan bahasa-bahasa kiasan pelindah. Min thaniyatil wada', dari lembah dua gunung. Wajib syukru alaina, wajib bagi kita untuk bersyukur. Mada'anillahi da', selama ia itu adalah menyeru kita untuk kepada dekat dengan Allah. Asyraqal badru alaina, terbitlah bulan purnama kepada kita. Ya, asyraqal badru alaina min saniyatil wada'. Kemudian juga banyak lain-lain. Anta syamsun, anta badrul, anta nurun fauqa nurin. Engkau matahari ya Muhammad. Ucapan itu bukan sebagai goyon, kan sekedar terpegang, betul-betul hinulahi. Anta syamsun, anta badrul, anta nurul fauqa nurin. Engkau syahaya di atas syahaya. Enggak ada penerang di bumi ini kecuali peneranganmu ya Muhammad. Kalau itu kita hayati, maka ini yang harus untuk kita hayati. Maka kepegah limun syafi'i wahaya at-ta'am, jadi sababan liqira'ati qissati Rasulillah, maka itu yang akan Allah. Kita akan ada kepada bersama orang saleh, orang syahid, dan orang-orang siddiqin. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, momen 12 Rabiul Awal adalah momen yang sangat mulia, yang tidak bisa dilupakan. Yang kecil-kecil ada, semua momen lainnya lahir bagi seorang umat hanya karena ada momen ini 12 Rabiul Awal. Kalau kita malam ini tidak sempat untuk kita menghayati terhadap kisahnya, yang terus menerus kisah itu diceritakan, mari kita berselawat. Man shalla alayya marratan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allah angkatkan kepadanya 10 darajat. Allah hapuskan kepadanya 10 keburukan. 3 dalam selawat kepada Rasulullah. Kita di depan sudah ada teks selawat yang sebentar lagi kita akan berselawat malam ini. Kita gemuruhkan, tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Masjid Jami', di seluruh pelosok dunia. Sekarang mulai kita dengar betapa mereka itu juga melantunkan selawat sebagai bukti rasa syukur. Kondisi hari ini, kembali kepada kisah Rasul, wajib bagi kita. Di saat kita momen-momen perjuangan seperti perjuangan Rasul, rasanya sudah banyak dilupakan. Kita kondisi hampir sama seperti perang fisik antara rombongan Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan perang salib dulu, dengan tentara salib. Itu perang fisik. Kalau perang moral, perang akidah, perang budaya, perang ekonomi, perang hukum,
hari ini lebih dahsyat dari itu. Persaingan kita lebih dahsyat dari itu. Bangkitkan wahai hati umat untuk mencintai Rasul kembali, bahawa Islam membawa misi ekonomi dengan keadilan, menghapuskan rentenir, menghapuskan riba. Penghapusan rentenir, penghapusan riba bukan untuk mencelakakan umat, tapi untuk memuliakan umat agar yang lemah dan yang kuat bisa hidup dalam segala sisi kehidupan. Itulah rahmatil alamin. Bangkit kembali. Baik katanya terpengaruh dengan sistem kapitalis, itu bukan untuk rahmat. Maka dalam hal ini Rasul berpesan, siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, ialah orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Kita semuanya kepingin dekat, jangankan di sana, secara fisik di syurga dekat dengan Allah. Secara moral setelah hati, hari ini kita lebih dekat dengan Rasulullah. Dekat hati, dekat iktikad, dekat semangat, dekat perjuangan kita dengan Rasulullah. Kalau ingin untuk dekat dengan Rasulullah, siapa yang paling dekat dengan aku, kata Rasul? Siapa yang paling banyak berselawat? Oleh karena demikian, sisihkan waktu dengan tulus dan ikhlas. Mulai malam ini, malam momen yang sangat bahagia untuk kita lenturkan, kita agungkan, kita gemuruhkan dengan selawat. Ucapan besar bukan untuk sombong, ucapan dengan bersama-sama bukan untuk ria, tapi itu untuk mendidik hati. Hati ini kalau tidak di ngomongin, kalau hanya gini, itu hati habis dirampok oleh iblis. Tapi kalau ngomong besar sama-sama, iblis lari. Mudah-mudahan satu saat nanti akan masuk dan merasuk dalam hati, menjadi tulus dan ikhlas. Saya pikir itulah beberapa hal sebagai pengantar untuk kita sama-sama mengikuti sampai dengan waktu salat Isya, selama lebih kurang setengah jam untuk kita dengungkan selawat. Dan besok pagi juga di sini diadakan selawat, dan di Islamic Center juga diadakan bacaan selawat yang dikenal dengan Raja Selawat, yang bukan kita menonton orang berselawat. Subuh besok bukan menonton, malam ini juga bukan menonton. Hari ini kita banyak menonton orang berselawat. Tapi sekarang sudah saatnya mulut kita masing-masing enggaknya lempang dan ringan untuk meluncurkan kata-kata dengan berselawat kepada Rasulullah. Tadi dik babahnya baik kerah untuk dalam telawat. Baik galak tak dengar agam telawat, tupak-tupak jarah alam. Hebat, hebat, hebat. Gaduh hebat gau, iganya mentiklek dalam telawat. Habis buat dia tanya, iganya upaya mutanja. Sekarang kita budayakan, mari kita berselawat. Sebelum sanggup berselawat masing-masing, mari kita untuk di momen ini, malam ini kita berselawat bersama. Pagi lagi malam ini sudah malam 12. Terbenam matahari 12 Rabiul Awal tadi. Nyukan malam 11 Rabiul Awalnya. Nyu malam 12 nyu ke malamnya. Sampai jeluk metaura seputnya. Malam tengah malam leblah. Jadi yang peringatan Maulid, momen yang harus kita ingat malam ini sampai dengan menjulang subuh besok pagi, dan itu adalah yang lebih momennya lagi subuh besok. Karena pagi Rasul lahir, saat itulah jangan kita kayak ular tertidur. Bangun semuanya berselawat kepada Rasulullah. Pada pagi itulah momen Rasulullah dilahirkan ke bumi ini. Selamat berselawat. Mari sama-sama sampai dengan waktu Isya selama 20 menit. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.